Kalau suatu saat kita ke jenjang yang lebih serius, kamu siap kan? Kamu bisa terima aku apa adanya kan, Tan? Kamu bisa nggak nyayangin anak-anak aku? Ya Tuhan, ternyata bukan ini yang aku inginkan. Selamat datang ke keluargaku ya, Mama. Kok mama sih? Emangnya belum boleh dibilang Mama? Terserah Yuga sama Nadine mau manggil tante apa. Pak, Bu, jadi kapan ya hari pertunangannya? Bagaimana kalau tanggal 22 lusa? Ini masing-masing 50 juta rupiah buat kalian berdua. Kalian tahu yang apa kalian harus lakukan? Iya Pak, kami dari Big Kreatif akan menaikkan harga setinggi-tingginya. Dan kami akan membuat presentasi yang sangat jelek sehingga kita tidak akan mendapatkan kontrak apapun. Begitu kan Pak? Bagus sekali. Nah, ambil uang ini dan kalian boleh pergi. Tadi pagi ada 2 orang dari Big Kreatif ke kantor Inferno. Dan Pak Edo telah menyuap mereka masing-masing dalam jumlah yang sangat besar. Agar Big Kreatif mau membuat prestasi yang sangat buruk. Agar kalah dalam proyek. Sehingga dengan begitu, proyek baru dari klien PT Mandira akan jatuh ke kantor Inferno. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Dan kontrak untuk PT Mandira kali ini jatuh ke pihak Retro dan Big Kreatif. Ini pasti permainan. Ini berarti ada seseorang yang memberikan informasi dari kantorku. Tapi, siapa ya? Fitri. Tapi kenapa Fitri? Atau siapa ya? Selamat ya Pak. Selamat. Permisi. Our congratulations to you. Terima kasih. Pak, selamat ya. Saya ikut seneng. Rel, selamat ya. Udah sana, nanti Pak Edo curiga lagi. Mana mungkin mereka bisa menjaga saya lagi? Pak, kita diperlakukan orang sebagaimana kita memperlakukan orang lain kan? Maksud kamu? Ya kalau Bapak nggak mau dicurangin sama orang lain, Bapak jangan mencurangi orang lain. Pete, ini bisnis. Nggak mungkin orang tidak berbuat curang. Saya tahu, mungkin Bapak pikir saya naif karena selalu mengomongkan soal moral dalam bisnis. Tetapi bagi saya, sampai kapanpun nilai-nilai dan moral itu sangat penting bagi pegangan seseorang. Ya, kamu memang beda, Fit. Itulah sebabnya saya mempekerjakan kamu. Tapi, apa kamu senang karena Retro menang lagi? Sepertinya kamu tidak peduli kita kalah ya? Ya, apa saya nggak boleh ikut senang? Karena mantan perusahaan saya menang.
Dia musuh kita, Fit. Maaf, Pak. Apa Bapak selalu menganggap semua orang itu sebagai musuh Bapak? Kalau emang begitu, pasti hidup Bapak nggak pernah tenang ya. Farel, bangun yuk kita sahur dulu. Rel, udah jam 3 nih, ayo dong. Iya, 5 menit lagi, Mi. Kenapa sih kamu tuh kok jadi males gitu? Ayolah bangun dong. Pada duluan aja, ntar aku nyusul. Ya udah, tapi jangan sampai imsak ya. Semua udah nungguin kamu tuh, udah siap ya. Ayo dong kak, makannya yang bener dong. Juga? Kok malah kayak patung sih? Bangun! Makan! Malu tuh sama Yayang. Dimsak. Paul, makannya yang kalem dong. Puasa sampai zuhur aja. Tembolok kamu banyak emang? Emang burung, Man? Kamu asal kamu ya. Tapi Yuga sama Nadine hebat ya. Masih kecil udah belajar puasa sampai beduk lagi. Nggak tahu aja, Al. Ancaman gue buat mereka kalau mereka nggak mau puasa. Ancamannya apa, Mas? Gimana gini? Kalau juga sama Nadine nggak puasa, Papa nggak akan nikah sama Nabila. Sekarang nggak puasa, Al? Enggak, Mas. Kan habis melahirkan. Tahu sendiri Mas Norman kondisinya. Enaknya jadi cewek. Mas Norman emang nggak mikir apa waktu dia hamil dan melahirkan. Halo, assalamualaikum. Iya Bu, semuanya di sini lagi pada makan sahur. Hah? Ya udah nanti biar saya yang bangunin ya. Assalamualaikum. Fit. Kamu masih tidur? Iya, aku masih. Bangun dong, udah keburu imsak nih. Aduh, Fit, ngantuk banget aku. Tadi malam aku tidur jam 12. Rel, nggak usah banyak alasan deh. Sekarang kamu telah sahur, ujung-ujungnya pasti nggak puasa kan? Udah buruan bangun. Mau nikah nggak sama aku? Oh, ngancemnya kok gitu sih? Ya iya, kalau kamu sampai bolong-bolong lagi puasanya, aku nggak bakal mau jadi istri kamu. Iya, aku bangun nih. Itu dong. Kan kalau kayak gitu, aku jadi mau nikah sama kamu. Liburan sana. Galak banget sih kamu. Tapi makasih ada dibangunin. Kalau kamu bangunin sih aku pasti bangun. Pagi Bu. Kenapa sih kalian tuh sering banget lambat dibandingin teman-teman yang lain? Maaf Bu. Kamu Reno, kenapa terlambat? Ibu pengen tahu alasannya. Tadi abis sahur saya ketiduran Bu. Terus saya mimpi jalan-jalan ke Bali. Dan mimpi saya sempat ke Tanah Lot, Pantai Kuta, sama Sanghe. Terus pokoknya banyak deh Bu. Makanya saya sampai telat kayak gini. Terus kamu juga? Aku sama Bu Edeno. Itu Bu, habis sahur ketiduran. Terus aku mimpinya Mimpi apa juga? Mimpinya aku jemput Teno Bu.
di bandara. Terus nyonya nggak datang dari Bali. Jadinya gini deh telat. Duh, kalian tuh pinter banget kalau alasan. Masa mimpi bisa janjian kayak gitu? Udah sana. Udah boleh duduk, Bu. Siapa bilang? Sana kamu ke perpustakaan. Bikin rangkuman 1 buku. Oh, aduh. Gimana nih? Ya, Farel sama Fitri kan udah mau tunangan. Kalian udah tahu kan? Serius, Al? Kapan, Al? Kayaknya nggak lama lagi deh. Emangnya kalian nggak dikasih tahu? Enggak tuh. Tapi kalian mau datang kan? Insya Allah, Al. Tan, hubungan lo sama Moza gimana sih? Masih marahan? Lama banget, Tan. Tahu lah, Al. Gue bahkan nggak tahu masih bisa diterusin apa enggak. Gue tahu dia mungkin masih sulit buat ngelupain apa yang gue lakuin kemarin. Ya, gue juga maklum kalau dia masih sulit buat maafin gue. Tapi lu nggak putus kan sama dia? Nggak gantung gitu deh, Al. Nggak jelas. Aduh, kenapa sih matanya ada kotoran lagi? Padahal perasaan baru dibersihinnya. Cep-cep ya sayang ya. Aduh. Cep-cep. Sayang ya. Aduh, jangan-jangan ada kelainan lagi di matanya. Aduh, diam ya, Nak ya. Mana yang sakit, mana yang sakit. Aduh, cep. Kayla, kenapa Vinsa? Nggak tahu nih, Ma. Dari kemarin tuh rewel terus, bawaannya tuh nangis terus. Udah gitu keluar kotoran mulu dari matanya. Hah? Mama juga nggak tahu, Kay. Emangnya waktu dulu mau punya anak, Mama nggak pernah ngalamin kayak gini? Enggak, Kay. Ya udah, kamu panggil Aldo. Suruh diantar ke dokter sana. Udah, biar papa. Oke, panas lagi. Jangan-jangan sakit. Aduh, Pak. Ini gimana dong? Ya ampun, Kay. Kamu tuh jangan ikut-ikutan nangis dong. Masa bayinya nangis, ibunya juga nangis? Aku takut dia kenapa-napa. Diam ya, Nak ya. Cep ya. Aldo, Vinsa, Al. Vinsa, kenapa, Pak? Ada apa lagi sama anak saya, Pak? Vinsa sakit, Al. Rewel. Nangis terus dari tadi. Kamu pulang ya. Terus kamu bawa ke dokter. Tuh, istri kamu nangis-nangis. Mama ikut-ikutan lagi. Papa, aduh. Iya, Pak. Saya pulang sekarang. Tan. Gue pergi dulu ya. Nanti gue balik lagi ke sini. Gue mau ke dokter. Yel, moga-moga anak lo nggak kenapa-napa ya. Aldo pulang bentar, anaknya sakit, Mos. Halo, Kok suara kamu aneh gitu sih? Kenapa suara kamu kecil banget? kenapa? Tan, aku minta maaf ya. Kemarin aku marah-marah sama kamu. Tapi aku pengen banget ketemu kamu sekarang. Please. Aku kangen banget sama kamu, Tan. Tapi aku janji. Aku nggak akan minta lagi ketemu kamu. Ini yang terakhir kali. Ya? Oke, di mana? Selesai bantu, Pak. Iya. Ada majalah tentang advertising? Ada, Pak.
Ini Pak, ini buku dasar tentang perikanan. Bestseller loh Pak. Saya nggak mau yang ini. Ada yang lain? Majalah mungkin? Tunggu sebentar ya Pak. Ini Pak, majalah Cakar. Ini isinya tentang perikanan. Ada strategi pemasarannya juga loh Pak. Enggak, saya nggak butuh itu. Ada majalah yang beda, mungkin lebih unik atau menarik. Oh, sebentar ya. Ini Pak, ini majalah Biro Advertising. Ini terbitan bulan ini Pak. Bapak tahu kan siapa mereka? Hutama dan Farel dari Retro Advertising. Mereka ini memang hebat ya Pak. Mereka raja bidang perikanan di Indonesia. Bapak nggak rugi kalau beli majalah ini. Soalnya di dalamnya mereka banyak membuka rahasia sukses mereka. Kalau Anda frustasi, kenapa Anda melampiaskan ke majalah ini? Kalau saya boleh kasih saran, mendingan Anda konsentrasi dulu ke pekerjaan Anda. Siapa tahu Anda dapat kontrak baru. Listen, if you're so interested in giving free consultations, kenapa nggak jadi lecturer aja? Bahasa Indonesia Anda kan masih payah. Mendingan Anda sekarang beli kamus bahasa Indonesia dan pelajarin itu. Kalau udah lancar, tolong kasih tahu saya dan saya akan merekomendasikan Anda ke klien-klien. Siapa tahu Anda dapat proyek kecil-kecilan untuk Inferno. Dan satu hal lagi. Saya kan pernah bilang ke Anda, jangan pernah membangunkan singa yang tidur. Dan sekarang singa itu udah terlanjur bangun. Nikmati aja aumannya. Mbak, jangan terima uang dari bapak itu ya. Karena semua buku-buku ini saya yang bayar. Itu hadiah saya buat dia. Ini Bu, tugas pengajaranmu selesai. Udah boleh ikut pelajaran nggak Bu? Boleh, tapi besok jangan diulangin ya. Bangunnya lebih pagi dan jangan sampai kesiangan lagi. Ya Bu. Reno merangkum bawang merah, bawang putih. Juga ibuku yang hebat. Memangnya di perpustakaan ada judul buku ibuku yang terhebat? Kayaknya ibu belum pernah lihat deh. Maaf Bu, tadi aku nggak ngerangkum. Tapi aku bikin karangan sendiri. Boleh kan Bu? Boleh aja sih, kamu ngarang sendiri. Tapi bukannya waktu itu kamu nggak bisa nulis karangan sendiri? Bahkan waktu pidato di panggung malah kamu nangis. Itu sih dulu Bu. Sekarang aku udah tahu rasanya punya ibu. Maksud kamu? Papa aku mau nikah lagi Bu. Hah? Kamu mau punya ibu tiri? Ih, takut. Ibu tiri kan jahat. Enggak, ibu tiri aku tuh baik banget. Namanya Tante Nabila. Iya, ibu percaya kalau ibu baru kamu itu pasti baik. Buktinya, tulisannya sampai berlembar-lembar gini. Selamat ya Yuga, ibu ikut seneng.
Ya udah, sekarang kalian berdua boleh ikut pelajaran Ibu. Duduk sana. Aduh, lagi puasa gini disuruh nanganin iklan makanan. Godaan nih. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fit, kamu udah makan siang? Kamu masih belum puasa kan? Belum. Soalnya nggak ada yang nemenin. Mau aku temenin nggak? Lapar banget nih, Fit. Farel. Kamu apa-apaan sih? Baru siang gini aja udah lapar. Bolong sekali aja, Fit. Aku dari tadi udah ngebayangin burger, spaghetti, sama... Kok jadi malah mikirin makanan sih? Tapi lapar banget, Fit. Janji deh, kali ini aja, besok-besok aku akan puasa terus sampai hari terakhir. Ya, boleh ya? Enggak. Mau nikah enggak? Iya deh, mau. Daripada kebayang makanan mulu, mendingan kamu sholat, Ki. Pasti nanti laparnya hilang. Tapi ntar malam temenin aku buka puasa ya. Aku kangen nih berduaan sama kamu. Iya. Ya udah dulu ya. Assalamualaikum. Tenang saja, Bu. Ibu tidak perlu khawatir. Anak ibu cuma menderita flu. Tapi berhubung dia belum bisa mengeluarkan cairan dari hidungnya, maka di matanya jadi mengumpul seperti ini. Terus harus gimana dong, Dok? Gampang saja. Ibu tinggal memijit kanan kiri batang hidungnya, arahnya menuju atas, Bu. Tekanannya agak keras, Bu ya. Caranya seperti ini. Dokter mau ngapain? Aduh, jangan nyiksa anak saya dong, Dok. Aduh, gimana nih, Al? Bukan, Bu. Bukannya saya mau menyiksa. Ini tujuannya agar hidungnya yang tersumbat menjadi lancar. Kalau ibu rutin melakukannya, maka kotoran di mata akan hilang dengan sendirinya. Oh, kirain. Tapi karena nggak bisa bersin dan buang ingus, larinya ke mata. Terus, cara mencetnya itu pelan-pelan aja kan, Dok? Nggak harus keras kan ya? Kalau terlalu pelan, malah mubazir, Bu. Ini boleh keras, tapi jangan kasar. Iya, tapi nggak tega, Dok. Nggak apa-apa, Bu. Ini nggak bahaya. Nanti saya buatkan resepnya. Saya sarankan Ibu mengikuti apa yang saya beritahu, Bu ya. Baik, Dok. Alhamdulillah ya, Kay. Cuma pilek doang. Iya, Al. Baru pilek aja kita paniknya udah kayak gini. Ternyata gini ya rasa jadi orang tua. 1, 2. Oke, yang kedua ya, Mbak. 1, 2. Oke. Yang ketiga ya, Mbak ya. 1, 2. Oke, Mbak. Istirahat dulu ya, Mbak ya. Mbak, nih. Silakan, Mbak. Dulu, Mbak. Makasih ya. Iya. Masih ada bangku lagi nggak ya? Nggak ada. Siapa lo? Halo? Di mana? Aku lagi sama temen. Nes, aku datang ke Jakarta untuk ngomong sama kamu. Kita bisa ketemu nggak? Kamu ngapain di Jakarta? Terus kok kamu tiba-tiba telepon terus nyariin aku? Kebetulan aku lagi ada perlu sama rekan bisnisku di Jakarta. Jadi aku pikir sekalian aja aku ketemu sama kamu. Kamu tahu dari mana aku di Jakarta? Aku nelfon teman-teman kamu yang di Singapura dan mereka bilang kamu di Jakarta. Oke, kita ketemu sekarang. Tan, kayaknya aku harus pergi sekarang deh. Siapa barusan? Suami kamu? Iya, dia lagi di Jakarta. Kita harus ketemu sekarang. Tapi Nes, aku sengaja kesini mau ketemu sama kamu. Aku masih pengen sama kamu.
Maafin aku ya, Tan. Ntar aja. Nggak apa-apa ya? Jadi dia ternyata lebih mentingin suaminya. Atas nama cinta. Sepertinya Fitri berpihak Retro. Terus kenapa Bapak masih mempertahankan dia di sini? Untuk apa? Bukannya karyawan yang tidak loyal itu malah membunuh perusahaannya sendiri ya? Percayalah, saya tahu apa yang saya lakukan. Maksud Bapak akan tetap mempertahankan dia di sini? Yup. Udah jelas-jelas banyak minusnya. Masih aja dia bela-belain si Fitri. Heran, gak kapok juga. Fitri spy Inferno. Saya masih berharap dia bisa buka rahasia Retro. Saya kok malah berpikir sebaliknya ya Pak. Fitri itu spy Retro untuk mengorek trik Inferno. Bisa aja kan semua itu kenyataan? Saya mau ngecek laporan budget dulu Pak. Permisi. Kecurigaan Frida ternyata sama dengan saya. Ya sayang. Nah, gitu dong pakai sayang. Iya. Kalau aku manggil nama kamu, nanti ketahuan. Oh, jadi sayangnya nggak pakai perasaan, nggak dari hati. Dari perasaan kok. Ya udah jangan ngambek. Ntar puasanya batal loh. Jadi dong, langsung ketemuan di kafe pelam aja ya, Fit. Soalnya takut nggak kejar waktunya, takut keburu beduk. Aku tahu. Kamu buru-buru kan? Karena takut nanti di jalan keburu beduk kamu kelaparan. Fit, ini bukan soal gemetar kelaparan. Tapi bingung buka puasa pakai apa di jalan. Lagian, kamu nggak mau sih bukanya pakai menu aku. Ya, tah. Emangnya aku tolak apa? Ya udah, sampai ketemu di Cafe Plum ya. Sekalian ngerayain ya suksesnya kamu dapat proyek baru. Ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Project baru. Mungkin dia janjian sama orang Retro. Kita duduk jauh-jauh dari papa. Iya kak, tuh kak. Di sana aja tuh kak. Mau pada kemana? Duduk. Mau ke toilet pak. Ke toilet. Tadi kan udah. Mau bohong ya? Ah, tahu gitu papa pakein pampers tadi. Sebenarnya tuh juga mau ngasih kesempatan biar papa berdua sama Tante Nabila PDKT dong pak. Apaan sih nak? Apa? Apa? Enjoy aja lagi pak. Juga sama Nadine duduk di sana ya pak. Loh, kok duduknya misah sih mas? Ini kan masih ada tempat kosong. Ini nih, kecil-kecil pada sok tua mau misah dari kita, mau PDKT katanya. Lupa, kok malah dibalik. Juga sama Nadine masih anak kecil pak. Ngajarin papanya nggak bener. Mas Norman ini kenapa sih? Masa anak kecil diajarin pacaran? Kok jadi pada ngomelin gua sih? Udah pak, sekalian papa ngomongin tunangan. Iya sih. Ini, sana ayo. Yuga itu anak yang baik dan pinter ya mas. Banyak akalnya lagi. Pasti udah gedenya nanti jadi orang yang hebat. Ya iyalah, kan aku banget. Iya, percaya. Iya dong, ember. Ya, asal jangan keriting aja. Enggong, jengong.
Hah? Enggak, jangan. Tuh, juganya kayak gitu. Gini-gini kan aku juga bisa nyetrum. Bill, nggak nyangka ya. Kamu ternyata bisa ngelawak juga. Aku pikir kamu orangnya seriusan. Mana sih Farel? Kasihan deh kalau kena macet. Udah mau maghrib gini. Kali ini aku pasti menemukan jawabannya. Halo, assalamualaikum Rel. Kamu di mana? Iya Fit, bentar ya. Bentar lagi nyampe kok. Sabar ya sayang. Ya udah, aku pesenin makan dulu ya buat kamu supaya nanti kamu nyampe sini langsung makan. Ya deh. Makasih ya sayang. Ya, Bi. Well, kamu di mana? Ini aku bentar lagi mau makan sama Fitri, Bi. Ada apa, Bi? Waduh, Rel. Sorry, Rel. Ganggu acara kalian berdua. Ini ada undangan mendadak dari Pak Farid. Dia mau bicarakan itu promo pariwisatanya. Ya, sambil makan malam gitu. Gimana? Kamu bisa? Pak Farid bilang, kan kita mau kerja cepat nih, Rel. Sudah nggak ada waktu lagi. Oke, Bi. Jam berapa, Bi? Sekarang juga, Rel. Di restoran yang sebelah kantornya Pak Farid. Baik, Bi. Saya pesen yang ini sama ini aja ya. Ini aja Mbak. Ya. Tunggu bentar Mbak. Halo? Ya udah Rel, nggak apa-apa kok, aku bisa ngerti. Iya, kan bisa lain kali. Sukses ya. Maaf Mbak, makanan yang tadi dibungkus aja ya, nggak jadi makan di sini. Mana orang yang janjian sama Fitri? Atas nama cinta. Cie, yang mau tunangan ye. Tuyul. Cie. Godain orang tua. Aku cuci tangan sebentar ya, Mas. Iya. Maybe I'm wrong. Cewek selugu Fitri memang gak pantas dicurigai. Oh ya udah biar tante temenin ya. Bentar ya Mas, juga. Mas Norman, juga nggak nyangka ya ketemu di sini. Kangen deh. Sama siapa Mas? Berduaan aja sama Yuga. Vela. Wah, Papa lupa ya mau tunangan. Hah? Kamu mau tunangan Mas? Mas kok kamu tega banget sih sama Vela? Kamu mau tunangan sama siapa? Iya, Vel. Ini demi juga sama Nadine, biar ada yang ngurus mereka. Mas, kalau aku kawin sama Mas, pasti aku ngurusin anak-anak Mas juga kok. Nggak mau. Sorry, Vel. Aku kesana dulu ya. Oh, jadi ini perempuannya. Pergi sana, pergi. Masa lalu ya Mas. Iya, Bill. Mana tuh?
Ini cewek emang baik banget ya. Nggak ada marah-marahnya sama sekali. Fit, nanti kalau kamu sudah menikah sama Farel, udah jadi istrinya Farel, kamu harus bisa jadi istri yang baik ya. Yang soleha, juga ngabdi sama suami. Farel tuh anaknya baik loh. Bu Rini? Bu Rini, keluarganya Farel sudah datang, Bu. Iya, Bu. Fit, kok perasaan Bule nggak enak ya? Tenang aja ya Bule, mudah-mudahan gak ada apa-apa. Ada apa, Pak? Bu? Begini, Bule. Ada kabar yang kurang menggembirakan buat kita semua. Soal apa? Soal pertunangan Farel dan Fitri, Bule. Ada apa lagi, Pak? Tadi malam kami meeting dengan klien yang memberikan kita proyek pariwisata Indonesia. Dan mereka minta supaya kita mengerjakan itu lebih cepat. Jadi, otomatis dalam 2 hari ini, Farel akan sangat disibukkan dengan pekerjaan ini. Dan bahkan dia juga harus keluar kota ke daerah-daerah wisata untuk bikin iklannya. Maksudnya apa, Pak? Tunangan Farel dan Fitri terpaksa kita undur. Tapi saya pikir nggak akan lama, Bule. Nanti sesudah Farel selesai syuting, kita akan segera langsungkan acara tunangan itu. Bule, kan cuma ditunda, bukan dibatalkan. Jadi Bule tenang aja ya. Nggak tahu kenapa kok jadi saya yang nggak sabaran. Saya pengennya Fitri dan Nak Farel cepat-cepat tunangan. Biar saya lega, tenang. Ya, yang penting kebahagiaan untuk Fitri. Begini loh Bule, kita semua berharap kok sama seperti Bule. Sekarang ini jadi kita doain aja Farel biar pekerjaannya cepat beres ya Bule ya. Kamu Fit, pasti kamu kecewa ya dengan tertundanya lagi. Nggak kok, Pak. Saya sama sekali nggak kecewa. Saya ngerti. Dan pasti itu kan menyangkut dengan retro. Pasti sangat penting kan? Kamu tuh kesian sekali sih, Fit. Kebahagiaanmu tuh selalu saja tertunda. Gak apa-apa kok, Bule. Biasanya kebahagiaan yang tertunda itu akan abadi loh. Bule itu sangat beruntung punya ponakan seperti Fitri. Dia itu selain baik, nggak egois lagi. Oke, jadi untuk selanjutnya nanti kita bicarakan lagi tanggalnya ya, Bu ya. Iya, tapi sebaiknya sehari setelah kepulangan Nak Farel dari luar kota. Wah, kalau begitu nanti malam bisa datang semua dong. Pertunangan Norman sama Nabila. Hah? Apaan sih, kan malu. Malu. Hai, Mos. Tan, Mos. Puasa, Al? Insya Allah. Al, kalau orang puasa berarti nggak boleh marah kan ya? Ya nggak boleh lah, namanya juga menahan segala hawa nafsu. Ya berarti dendam sama orang juga nggak boleh dong. Ya jelas nggak boleh lah. Maksudnya apa sih? Udah salah malah nyindir orang. Nggak tahu diri banget sih. Bos, Tan, nanti malam datang ke rumah ya. Ada acara tunangannya Mas Norman. Berarti barengan sama Fitri Farel dong? Enggak, tunangannya Farel sama Fitri ditunda kok. Ditunda? Iya sayang. Rel, kamu udah mulai packing ya?
Pesawatnya jam berapa? Di sana sama siapa aja? Syuting pertamanya apa? Kamu kok nafsu gitu sih, Fit? Ya maaf. Soalnya aku takut, Rel, sampai kita kepisah lagi. Tenang aja ya, Fit. Aku yakin semuanya akan lancar. Dan kita akan tunangan secepatnya. Kamu jangan trauma ya. Karena rencana kita tertunda terus. Enggak kok, Rel, aku nggak trauma. Ya, cuman sedikit nggak sabar aja. Kamu nggak sabar tunangan sama aku, Fit? Kita langsung kawin aja yuk, Fit. Maksud aku nikah aja langsung yuk. Mau nggak? Kok jadi kamu yang nafsu? Sabar ya, kan kuliahku belum selesai. Iya. Yaudah aku pergi dulu ya. Iya, Rel, kamu hati-hati ya. Awas loh, jangan batal puasanya, cuman gara-gara syuting. Fit, kalau keluar kota kan aku jadi musafir. Boleh nggak puasa dong? Mau nikah nggak? Iya, maaf ya. Atas nama cinta. Makasih Pak, saya akan lakukan tugas dengan baik. Permisi Pak, ini proposalnya udah selesai. Oke. Kamu lihat perempuan barusan? Maaf Pak, dia siapa? Perempuan itu saya bayar beberapa juta untuk men-service klien saya. Maksudnya main servis? Iya, perempuan itu akan men-service klien yang orang penting supaya saya bisa memenangkan proyek baru. Jadi, dengan uang, kita memang bisa melakukan apa saja. Tapi kalau Bapak harus menjual ibu Bapak sendiri demi uang dan tender, apa Bapak juga mau melakukannya? Fit, kamu masih terlalu dini ama menilai saya. Kamu nggak tahu bagaimana masa lalu saya and how I can win this life. Saya dendam sama kemiskinan. Makanya saya kerja keras untuk punya uang. With money I can buy everything. Dengan uang saya bisa beli apa saja. Enggak, Pak. Uang nggak akan bisa membeli kebahagiaan. Dengar ya, Fit. Saya harap kamu bisa mengerti. If you are born poor, it's not your fault. Tapi kalau kamu meninggal masih miskin, itu salah kamu. Pak, kalau udah meninggal apa sih yang Bapak mau bawa? Ketenaran, nama, harta yang banyak, mobil yang mewah atau rumah yang mewah? Apa sih sebenarnya yang Bapak mau bawa ke liang kubur? Pak, yang Bapak bawa cuman mayat yang udah dibungkus kain kafan, yang udah nggak bisa berkutik, yang dikubur cuman dalam sepetak tanah. Yang bisa kita bawa kalau kita sudah meninggal adalah amal kebaikan sewaktu Bapak masih hidup di dunia. Dan yang saya yakin Bapak nggak pernah melakukannya. Fitri, gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Dan manusia mati meninggalkan harga diri. Kamu nggak punya harga diri kalau mati dalam kemiskinan dan kekalahan. Paham? Tapi Pak, bukannya lebih baik mati dalam keadaan dicintai? Mbak. Tunggu sebentar. Ada apa ya? Maaf, saya menyela. Saya tahu Mbak dibayar sama Pak Edo untuk apa. Tapi Mbak, apa enggak
memikirkan yang Mbak lakukan ini benar atau enggak. Mbak, saya dapat 5 juta hanya dalam semalam. Kalau saya nggak kerja, siapa yang mau kasih makan saya dan keluarga saya? Kamu. Maaf, Mbak. Banyak wanita di negara ini, mereka bekerja keras banting tulang untuk mendapatkan uang, untuk bertahan hidup. Ya mungkin Mbak ini emang gak percaya sama proses. Maunya Mbak bekerja dengan cara singkat kayak gini. Mungkin aja Mbak emang banyak hartanya waktu Mbak masih hidup. Tapi Mbak gak tahu kan apa yang akan terjadi waktu Mbak meninggal. Saya sebenarnya udah putus asa untuk nyari duit. Cuma pekerjaan ini yang saya bisa. Saya butuh untuk membiayai sekolah anak saya, membiayai keluarga saya. Mbak, semua orang di dunia ini pasti punya masalah hidup. Tapi Mbak nggak boleh putus asa sebelum Mbak bisa berusaha. Masa sih Mbak mau biayain anak Mbak dengan uang haram? Pak Edo, siapa sih perempuan ini? Kenapa dia ngasih ceramah kayak gini? Sudah, abaikan saja Fit. Biarkan dia pergi menemani klien saya. Maaf Pak, saya nggak mau, saya nggak bisa. Maaf. Pak, perempuan yang tadi itu masih mengerti bahasa manusia. Dia masih punya rasa malu dibanding Bapak. Jadi Pak, kalau Bapak mau ngontrak perusahaan ini dan mau ngasih proyek ke perusahaan ini, tolong dengan cara layak. Permisi Pak Edo, saya kesini bukan untuk diceramahi. What the hell have you done, Fitri? Kamu baru saja menggagalkan proyek miliaran untuk perusahaan ini. Kamu lupa status kamu di sini. Kamu ini cuma karyawan, bukan orang yang punya. Sebelumnya saya pernah bilang ke Bu Frida dan Pak Edo, selama saya bekerja di kantor ini, saya nggak akan pernah membiarkan ada hal-hal kotor dan menyimpang terjadi di kantor ini. Jadi apa yang Bapak mau lakukan ke saya? Memecat saya? Fitri udah berkali-kali menghina Bapak, mempermalukan Bapak di muka umum. Tapi kenapa sih Bapak masih diem aja? Saya akan pecat dia sekarang juga, Pak. Jadi benar, Man. Kamu sudah nggak sabar mau nikah sama Nabila. Iya. Tapi aku pengen minta maaf, Pak. Kenapa?